Hai, kembali lagi di Markiro. Mari kita ngobrol. Dengan Riri di sini. Mia di sini. Hari ini kita bakal bahas apa nih, Mia? Kita mau bahas don't be a yes man. Don't be yes man. Apa tuh, Mia? Bisa dijelasin nggak sih gimana tuh? Aku bakalan kasih contoh kayak gini. Gini nih, misalnya kalian pernah nggak sih dalam posisi kalian itu pengen bilang no, tapi kalian nggak bisa bilang no? Pernah. Ya kan? Pernah. Pasti sering banget kan? Yes. Nah, sekarang kita itu mau bahas tentang itu, gimana sih caranya biar kita itu benar-benar bisa mengatakan no, tapi tidak tidak menyakiti perasaan orang lain, dan juga punya alasan yang jelas. Tanpa melukai perasaan orang gitu kan. Tanpa melukai perasaan orang Menolak dengan cara yang benar. Betul. Tapi menolak apa dulu nih, Mia? Banyak hal sih. Soalnya kadang gini loh, kayak kita ya, aku lebih tepatnya, aku kayak misalnya gini, kayak misalnya aku itu diajakin teman keluar nih, kayak misalnya jalan nongkrong di mana, atau misalnya yang paling sering itu kayak misalnya ngajak liburan nih. Kan biasa pasti kayak kita kan sebenarnya kayak dalam hati, aku ini sebenarnya lagi nggak bisa, kondisiku kayak aku ini kayaknya lagi belum ada pemasukan nih, kayak belum bisa lah kalau harus keluar, apalagi kayak liburan kan butuh banyak uang kan. Nah, tapi kita tuh punya perasaan yang namanya sungkan. Perasaan nggak enak ya? Iya, perasaan gak enak. Apalagi kita tahu kan di Indonesia itu sungkan itu sangat tinggi. Iya, perasaan gak enaknya tuh kayak kuat banget gitu kan ya, kayak untuk menolak aja event itu, padahal kayak ya itu kan pribadi kita gitu, dan kita punya hak gitu kan untuk menolak dan nggak selalu mengatakan iya pada setiap ajakan orang. Tapi yang namanya kita, aku aja jujur masih kok di posisi itu ya, masih agak sulit gitu kan, kayak aduh ujung-ujungnya kayak ngerasa nggak enak gitu, nanti dia mikirnya gimana ya, kayak gitu sih. Iya, kalau aku sendiri tuh pasti ngerasa kayak nggak enak banget, kayak aku tuh kadang bisa sampai mikir, sampai kadang-kadang tuh bisa sampai stres sendiri, cuman mikir karena sampai stres karena mikir kayak nggak enak gitu loh sama teman, apalagi kayak misalnya kita menolak orang yang kita kenal deket banget kan, kayak kita tuh kayak aduh aku kayak gimana ya, teman-teman yang lain bisa tapi cuman aku doang yang nggak bisa, dan kayak mungkin alasanku nggak sesuai sama yang mereka harapkan kan mungkin. Nah, aku tuh kayak sampai bisa mikir banget, sampai kayak berhari-hari itu bisa mikir. Tapi padahal kalau kita lihat lagi, sebenarnya buat kayak kata Kak Riri kan, kalau kita mau nolak itu sebenarnya nggak masalah. Nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang ngelarang kita untuk menolak kan, nggak ada. Cuman nggak ada keharusan soalnya. Nggak ada keharusan, cuman kitanya sendiri lagi kan, kayak ya ampun ini teman dekat, atau misalnya kayak orang yang kayak kita kenal, kayak dia ini udah ngasih kepercayaan, kayak maksudnya kayak ngajakin kita, kayak kita tuh ngerasa spesial gitu loh, kayak kita yang diajakin dan tiba-tiba kita yang nolak kan, itu pasti kayak ngerasa sungkan itu tuh banyak banget. Gitu. Betul. Dan kebawa apa sih ya, pikiran gitu kan, aduh gimana ya nanti reaksinya gimana, apa mereka masih mau berteman sama aku atau enggak. Tapi ya Mia, namanya juga manusia, setiap manusia itu kan punya hak gitu untuk menolak setiap ajakan orang. Bukan berarti kita nih kayak egois gitu kan sama diri sendiri gitu. Intinya gini, kita harus tahu gitu loh mana prioritas utama kita. Intinya kayak gitu, kita juga nggak bisa selalu menyenangkan hati orang. Benar. Kita juga nggak bisa tuh setiap orang ngajak gimana juga ya kita malahan jadinya kehilangan jati diri dong. Jadi akhirnya kayak kita kayak kata Kak Riri, udah kehilangan jati diri. Kayak kita tuh nggak bisa punya prioritas yang baik gitu loh. Kayak kita tuh sebenarnya udah punya jadwal kita sendiri, tapi karena kita nggak bisa membagi prioritas kita, akhirnya yang jadwal yang udah kita bikin itu akhirnya juga jadi rusak kan. Dan juga gini loh, nggak selamanya kita bisa katakan say yes terus sama orang, karena kayak kita kan punya kehidupan masing-masing. Kita juga bukan hidup untuk satu orang ini aja atau teman ini aja kan, kita juga punya hal lain yang bisa kita lakukan, hal lain juga kita punya janji yang lain juga dengan orang lain, dan itu kita juga tetap harus atur kan, nggak bisa kita say yes semua juga kan. Masa
badan kita loh, emang kita nih kayak Tuhan ya, maksudnya kayak badan kita 24 jam bisa dipakai kesana kemari. Andaikan kayak aku punya cakra kayak Naruto gitu yang bisa berapa bayangan bisa ada di sana, ada di sana, ada di sana, di sana, nggak masalah. Tapi ini badan kita cuma satu loh. Bener. Jangan sampai diri kita ini dikelola sama keadaan luar gitu kan. Saking ingin menyenangkan orang lain, saking gak enaknya, jadi kita ya udah gitu, dalam hati itu sebenarnya pengen enggak gitu, tapi nggak taunya kok malah iya gitu, ngiyain. Nanti ujung-ujungnya sering kali itu kayak nyesel, aduh kok tadi aku kenapa ya bilang iya, padahal aku kan lagi ada ini, terus jadi waktunya itu kebuang gitu kan. Seharusnya dia melakukan sesuatu ataupun menyelesaikan project ataupun sesuatu gitu kan, nggak taunya karena saking mengiyakan setiap ajakan orang, jadinya kayak ya udah gitu, waktunya terbuang dengan sia-sia. Jadinya nyalahin diri sendiri deh. Dan akhirnya kita ngerasa nggak sih, di saat kita selalu bilang say yes, kita juga pasti akan ngerasa capek. Yes, capek banget. Kayak bukan capek secara maksudnya waktu, karena kita kan kesana kemari kan, datangin misalnya janji kesini atau nanti kesini lagi, itu udah itu. Sama kadang tuh juga perasaan capek loh, kayak sebenarnya kita tuh nggak mau say yes, tapi kita bilang say yes, padahal hati nggak mau. Kayak apa ya, di saat datang itu loh, mungkin pasti bakal bad mood loh. Aku kayak bad mood sendiri, kenapa ya aku kayak ngelakuin ini, kenapa ya aku ngikutin hal ini, kenapa ya aku bilang iya ya, kayak nyeselnya belakangan. Iya, selalu gitu. Yesnya di depan, nyeselnya belakangan, manusia. Gitu, makanya penyesalan itu selalu ada di akhir. Iya, kalau di depan namanya pendaftaran. Iya. So, jangan menyiksa diri karena hanya untuk menyenangkan orang lain. Karena kamu juga punya kehidupan sendiri. Oke, dari semua hal ini kan cuman kita saling berbagi. Yes. Jadi terserah kalian mau ambil atau enggak, tapi kita mau berbagi apa yang pernah kita rasakan dan apa juga yang kita alami. Jadi tetap selalu positif ya guys. Yes, dan pembahasan kali ini mungkin agak singkat ya Mia, dan kita juga nggak mau lama-lama, dan pembahasan ini juga agak sedikit santai. Dan apalagi Mia, ada yang ditambahkan? Jadi ingat ya teman-teman, berpikirlah sebelum menjawab. Oke. Berpikirlah sebelum menjawab, sebelum mengatakan yes atau no. Itu sih dari kita. Jadi di saat kalian mau jawab sesuatu, atau maksudnya kayak kalian ujian aja kan harus milih A, B, C, D. Sama halnya kayak kalian bilang yes atau no ke orang lain, kalian juga harus mikir dulu, jangan sampai apa yang kalian pilih itu nanti akan menjadi penyesalan di akhir. Gitu sih. Benar, aku jadi ingat yang pernah aku tulis. Jangan sampai lisanmu mendahului isi kepalamu. Jadi ini dulu yang dipakai, baru lisannya. Oke, thank you untuk hari ini Mia, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.